semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngomongin sebuah topik yang selalu relevan dan sering banget disalahpahami. Kita bakal ngebongkar hubungan yang sebenarnya pastinya didukung sama sains dan data ya, antara uang dan kepuasan hidup manusia. Fokus utama kita hari ini benar-benar ngegali lebih dalam soal hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Jadi buat kalian yang pernah mikir, gimana sih caranya lola keuangan biar nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi juga beneran sejahtera secara mental? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita langsung aja dihadepin sama satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan klasik ini nih, yang saya yakin banget, kita semua yang lagi pusing sama gaya hidup modern pasti pernah nanya ke diri sendiri. Apakah uang benar-benar bisa membeli kebahagiaan? Coba deh pikirin, apakah kerja lembur tiap hari demi gaji yang lebih gede itu beneran sepadan sama stres yang kita rasain? Apakah saldo rekening yang lebih banyak otomatis bikin kita lebih sering senyum? Menariknya, jawabannya tuh nggak sesederhana kata-kata klise yang sering kita dengar, kayak uang bukan segalanya, atau candaan macam lebih baik nangis di mobil mewah daripada nangis di sepeda. Nggak, sama sekali nggak gitu. Jawabannya justru tersembunyi jauh di dalam data psikologi manusia. Ini tentang ilmu perilaku, evaluasi kognitif, dan pastinya data ekonomi empiris yang solid banget. Kita nggak bakal tebak-tebakan di sini. Kita bakal lihat apa yang sebenarnya dikatakan sama sains soal hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, misteri uang dan kebahagiaan. Buat naruh fondasi awal tentang gimana sih uang itu benar-benar berinteraksi sama emosi di otak kita, coba kita lihat kutipan dari Matthew Killingsworth. Beliau ini peneliti senior dari Wharton School. Dia merangkumnya dengan pas banget. Katanya gini, uang itu bukanlah satu-satunya rahasia buat bahagia, tapi uang jelas bisa ngebantu lumayan banyak. Jadi uang itu ibarat fasilitator. Dia emang nggak bisa nyiptain kebahagiaan dari udara kosong, tapi dia punya kekuatan buat nyingkirin banyak hambatan yang bikin kita stres dan menderita. Masuk akal kan? Lanjut ke bagian kedua, batas pendapatan dan emosi. Nah, omongan tadi ngebawa kita ke pertanyaan yang super logis. Seberapa banyak sih uang yang kita butuhin sebelum efek fasilitator ini berhenti bekerja? Kalau kita merujuk ke pemenang Nobel dan peneliti top kayak Daniel Kahneman dan Angus Deaton, mereka ngebagi kebahagiaan jadi dua konsep yang beda banget. Coba perhatiin. Di satu sisi, ada kesejahteraan emosional. Ini tuh ngebahas soal emosi harian kalian. Seberapa sering kalian ketawa, ngerasa stres, atau sedih di hari biasa. Terus di sisi lain, ada evaluasi hidup. Ini lebih ke pemikiran rasional pas kalian lagi ngelamun dan mikir, secara keseluruhan, hidup gue sukses nggak ya? Sains nemuin kalau uang itu emang terus-menerus ningkatin evaluasi hidup kita tanpa batas. Tapi, efek uang terhadap emosi harian kita, wah itu cerita yang benar-benar beda. Dan disinilah kita ketemu sama angka-angka ajaibnya. Penelitian awal Kahneman dan Deaton di tahun 2010 itu nemuin kalau emosi harian kita berhenti ningkat setelah kita ngelewatin batas pendapatan sekitar $75.000 per tahun. Tapi, riset yang lebih baru merevisi angkanya jadi sekitar $100.000. Intinya apa? Begitu kalian ngelewatin garis batas finansial ini, kebutuhan dasar udah terpenuhi, ketidakpastian udah hilang, dan uang tambahan tiba-tiba aja kehilangan kekuatan magisnya buat bikin kalian senyum lebih lebar tiap hari. Data ini benar-benar matahin banyak mitos soal hubungan kekayaan dan kebahagiaan. Jadi, para peneliti nemuin kalau manusia itu bisa dibagi jadi 3 kelompok. Buat kelompok yang pada dasarnya emang nggak bahagia atau lagi perlu tekanan parah, uang itu cuma ngebantu sampai titik $100.000 tadi, terus pergerakannya mendatar. Poin pentingnya di sini, kalau kalian udah kaya tapi hidup kalian tetap nyebelin dan menderita, nambahin uang miliaran lagi pun sama sekali nggak bakal ngebantu. Tapi kebalikannya nih, buat kelompok yang secara emosional udah stabil dan bahagia, kebahagiaan mereka justru melesat naik pas pendapatan mereka ngelewatin $100.000. Jadi kondisi emosional dasar kalian itu bener-bener nentuin gimana uang bakal ngasih dampak hidup kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan hedonic treadmill. Kalau dapat duit lebih banyak, gak otomatis ngejamin kebahagiaan emosional yang permanen, terus apa yang salah dong sama otak kita? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya adaptasi hedonik ini. Bayangin aja kalian lagi lari di atas treadmill. Sekencang apapun kalian lari, kalian tetap aja di tempat yang sama kan? Persis kayak gitu ekspektasi manusia. Pas gaji kalian naik, ekspektasi, gaya hidup, dan keinginan kalian ikutan naik otomatis. Kalian beli mobil baru yang keren banget, bulan pertama rasanya bahagia luar biasa. Tapi 3 bulan kemudian, ya itu cuma jadi mobil biasa aja yang kalian pakai buat nembus macet tiap pagi.
Mekanisme internal inilah yang mastiin kalian nggak pernah benar-benar dapat tambahan kebahagiaan permanen cuma dari sekedar ngumpulin lebih banyak uang. Masuk ke bagian keempat, efek perbandingan sosial. Selain musuh dari dalam diri kita macam adaptasi hedonik tadi, kita juga punya musuh dari luar yang sering banget ngancurin cara kita ngenilai kesuksesan kita sendiri. Mari kita lihat data lokal dari Indonesian Family Life Survey, gelombang kelima. Datanya nunjukin hal yang bikin kaget, jujur aja. Kebahagiaan kalian itu ternyata nggak terlalu bergantung sama seberapa banyak digit saldo di bank kalian, melainkan sama kesejahteraan finansial subjektif kalian. Intinya, kalau kalian ngerasa cukup, ya kalian bakal bahagia. Terus apa dong pembunuh utama dari rasa cukup ini? Jawabannya, membandingkan diri kalian sama orang lain. Data dari Indonesia ini ngebuktiin secara gamblang. Kalau terus-terusan ngebandingin pencapaian dan dompet kalian sama tetangga atau sama teman yang lagi pamer di media sosial adalah resep paling jitu buat ngancurin kepuasan hidup kalian sendiri. Jadi please, mulai sekarang fokus aja ke evaluasi diri secara mandiri, bukan ke perbandingan sosial. Lanjut ke bagian kelima, kaya versus sejahtera. Ngomongin soal perbandingan sosial tadi, otomatis ngebawa kita ke pandangan filsafat finansial dari penulis Morgan Housel buat ngebedah apa sih bedanya antara jadi kaya dan jadi sejahtera. Akhir-akhir ini kan kita sering banget ya dibombardir sama fenomena crazy rich dan budaya flexing di media sosial. Dari kacamata psikologi uang, perilaku pamer yang mencolok ini seringnya cuma efek samping dari orang-orang yang lagi terjebak butuh validasi dari luar. Mereka pakai uang buat beli barang-barang mewah, cuma supaya orang lain percaya kalau mereka itu punya uang. Secara psikologis, wah ini tape banget sih, dan seringkali malah jadi kebalikan dari rasa aman yang sebenarnya. Dan ini nih, sebuah perbedaan yang benar-benar harus kalian ingat seumur hidup. Ini krusial banget buat memahamin hubungan antara kekayaan dan kebahagiaan. Morgan Housel ngebedainnya kayak gini. Rich atau kaya itu adalah hal-hal yang kelihatan sama mata. Mobil sport mewah, tas bermerek, liburan eksotis ke Eropa, itu semua cuma nunjukin kalau kalian punya pendapatan. Dan pendapatan itu udah kalian belanjain. Tapi sebaliknya, wealth atau sejahtera justru adalah apa yang nggak kelihatan. Kekayaan yang sebenarnya adalah aset yang belum kalian habisin. Portofolio investasi kalian, dana darurat yang ngasih kalian ketenangan buat tidur nyenyak di malam hari, dan yang paling penting, kebebasan finansial buat ngindarin risiko. Orang yang beneran sejahtera itu udah nggak peduli lagi apakah orang lain ngakuin status mereka atau enggak. Kenapa? Karena mereka udah punya hal yang paling berharga di dunia ini, kendali penuh atas waktu mereka sendiri. Oke, buat ngerangkum semua teka-teki psikologis yang udah kita bahas ini, saya pengen ngenalin kalian sama satu konsep terakhir yang menurut saya super brilian dari literatur ekonomi kebahagiaan. Namanya teori bawang kebahagiaan atau The Onion Theory of Happiness. Konsep ini sukses banget ngejembatanin antara data ekonomi makro yang kaku sama psikologi mikro kita sehari-hari. Jadi, teori ini ngasih sebuah kesimpulan yang sempat bikin saya mikir keras. Gini, bagi mereka yang masih kesulitan secara ekonomi atau berada di bawah garis batas kesejahteraan dasar, uang itu 100% bisa ngebeli kebahagiaan. Itu fakta yang nggak bisa dibantah, karena uang itu menghapus rasa lapar, rasa takut, dan penderitaan dasar. Tapi pertanyaannya, gimana dong buat orang-orang yang udah makmur? Nah, ini dia plot twistnya. Bagi orang yang udah kaya, kebahagiaanlah yang justru ngebawa uang. Serius? Setelah semua kebutuhan dasar kalian terpenuhi, kondisi emosional internal kalian yang positif, kayak rasa gembira, optimisme, dan kesehatan mental kalian yang prima, itu berubah wujud jadi semacam modal yang bakal ningkatin produktivitas kalian, narik koneksi sosial yang bagus, dan pada akhirnya ngebantu kalian nyiptain kesuksesan yang jauh lebih besar. Keren banget kan? Terus, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngaplikasiin semua sains dan literatur yang cukup kompleks ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Tenang, ini ada beberapa langkah nyata yang bisa langsung kalian lakuin. Langkah pertama, stop banding-bandingin diri kalian sama orang lain. Lepasin diri kalian dari jebakan hedonic treadmill itu dengan cara berhenti ngintipin isi dompet orang lain. Langkah kedua, kalian harus mulai nentuin apa sih arti kesejahteraan subjektif versi kalian sendiri, bukan versi yang didikte sama algoritma media sosial. Dan langkah ketiga, ubah total cara kalian ngelola uang. Mulai sekarang, kelola uang kalian buat ngebeli kebebasan dan ngebeli pilihan dalam hidup, bukan buat ngebeli status atau nyari validasi. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen kalian benar-benar ngerenungin satu pertanyaan ini, apalagi pas kalian lagi ngerencanain masa depan finansial kalian nanti. Apakah selama ini kalian ngejar uang cuma buat beli barang-barang yang ujung-ujungnya bakal kehilangan nilainya?
Ataukah kalian mengejar uang dengan cerdas buat ngebeli satu hal yang benar-benar bisa ngejamin kepuasan hidup abadi, yaitu kebebasan kalian? Coba deh dipikirin lagi. Teruslah belajar, teruslah ngenilai diri kalian sendiri ke arah yang lebih baik. Terima kasih banget udah nemenin saya di paparan ini. Sampai jumpa di analisis mendalam kita yang berikutnya ya.